Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok Assalamualaikum. satu ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yaitu marketing plan bisnis yang mana kami meriset sebuah UMKM yang bernama eh, Zufa Mulia. Ya, kami di sini terdiri dari saya sendiri Amar, kemudian ada Mario Making, kemudian ada Richard Antalariksa, kemudian ada Wahyu Juliadi Saputra, dan yang terakhir ada Zuga Kurniawan. Yang pertama UMKM Krecek Zuva Mulia. Visi dari Krecek Zuva Mulia akan dibacakan oleh Zuga Kurniawan. Visi menjadi UMKM Juva Mulia sebagai UMKM penghasil kecek yang bermutu dan berkualitas tinggi dan mampu menguasai dan dapat mencapai target pasar serta bisa dikenal secara luas oleh masyarakat Indonesia. Kemudian misi dari Krecek UMKM Zuva Mulia juga akan dibacakan oleh Zuga Kurniawan. Misi seleksi kulit kerbau dan sapi yang memiliki kualitas yang tinggi, mengelola sumber daya yang berada di kawasan UMKM, mengelola sosial media dan e-commerce guna menjangkau pasar yang lebih luas dari sebelumnya, memberi inovasi baru untuk produk yang ada, meningkatkan kualitas pelayanan demi memaksimalkan kepuasan pelanggan dan kekayaan usaha. Kemudian ada profil UMKM Krecek Zuva Mulia yang akan dibacakan oleh Mario Making. UMKM Krecek Zulfa Mulia. UMKM Krecek Zulfa Mulia didirikan oleh Bapak Hasnawi sejak tahun 1998. UMKM ini memproduksi hasil olahan kulit sapi dan kerbau. Hasil olahan itu disebut krecek yang mana dijadikan sebagai tambahan untuk sayuran. Krecek bukan hanya sebagai tambahan makanan pendamping, akan tetapi bisa juga sebagai cemilan kerupuk atau oleh-oleh khas dari Yogyakarta. Kemudian ada SWOT analisis yang akan dibacakan oleh Mas Mario Making juga. Analisis strength hasil produksi berkualitas tinggi. Memiliki dua varian yaitu krecek kerbau dan sapi. Bonus gratis pengiriman apabila pemesanan skala besar. Weakness, krecek yang dihasilkan kualitasnya tidak terlalu sama. Kurangnya karyawan sehingga ketika permintaan pasar banyak, produsen tidak mampu memproduksi barang. Yang ketiga, ketika permintaan pasar banyak, produsen kurang memiliki armada untuk pengiriman barang. Lalu opportunity dapat melebihi target pasar dari tertentu. Lalu bukan hanya salah satu olahan yang bisa dikombinasikan dengan makanan, melainkan jumlah. Lanjut trades, naiknya harga produksi yang tidak menentu di saat bahan mentah sulit didapatkan. Yang kedua, banyaknya pesaing di sekitar UMKM. Kemudian analisis pasar. Analisis pasar, kami telah membuat pelanggan untuk mengetahui bagaimana rasa krecek itu dan menunjukkan data peminat produk kami di beberapa daerah dan juga membuat pelanggan bukan hanya memesan produk yang siap saji, melainkan membuat krecek agar bisa dikirim di daerah yang jauh dan bisa tahan lama dalam pengiriman dengan cara pelanggan memesan krecek dalam yang bentuk belum dimasak. Kemudian strategi pemasaran, yang pertama ada produk. Bisa dilihat dari gambar. Kemudian UMKM ini memproduksi krecek yang menggunakan bahan kulit sapi dan kerbau. Produk krecek ini memiliki tekstur yang renyah dan padat saat dihidangkan dalam berbagai masakan. Kemudian ada price, bisa dilihat dari tabel yang telah tersedia. Kemudian slide ini bisa dibacakan oleh Mas Richard Antalariksa. Ya, ini ada biaya total kerbau. Biaya total kerbau
yaitu fixed cost dari urun nomor ya biaya total sapi biaya total kerbau, yaitu biaya fixed cost tambah biaya variabel ya 70.550 tambah 11.542.000 sama dengan 81.792. Kemudian biaya dan harga per unit satu kali produksi yaitu 82.092.000 bagi 8. Kenapa 8? Karena seminggu itu memproduksi 2 kali. Kemudian selama 1 bulan itu 8. Sekali produksi memerlukan biaya 10.261.000. Biaya per unit 80.092.000 dibagi 750. Kenapa dibagi 750? Karena 1 bulan itu menghasilkan 750 bungkus. Biaya per unitnya itu 109.456. Kemudian ada BP harga itu 109.456. Harga jualnya itu 130. Pendapatan jumlah yang diproduksi dikali harga jual per unit yaitu 97.300. Harusnya itu 500 karena tipe. Kemudian keuntungan 9.500 dikurangi 92.000 sama dengan 15.408.000. Itu keuntungan kerbau. Kemudian ada biaya total sapi. Ya, di sini biaya total sapi yaitu 73.092.000. Kemudian biaya harga per unit satu kali produksi 73.092.000 dibagi 8 yaitu 9.136.500. Itu biaya satu kali produksi. Kemudian biaya per unitnya sama dengan 73.092.000 dibagi 1.250, yaitu biaya per unitnya yaitu 58.473. Kemudian harga jual per unit yaitu 60.000. Pendapatannya jumlah yang diproduksi 1.250 dikali 6.000 yaitu 75 juta. Kemudian keuntungannya yaitu 1.908.000. Itu keuntungan sapi. Jika ditotal dari kedua keuntungan dari kerbau dan sapi yaitu sekitar 17 juta lebih. Sekian. Kemudian selanjutnya ada place, yaitu pasar melalui distributor atau pengepul yang berada di pasar, kemudian melalui Shopee, memposting dan memasarkan produk melalui e-commerce untuk menjaga pasar yang lebih luas, kemudian ada sosial media, memperluas promosi untuk masyarakat luar. Kemudian ada people yang akan dibacakan oleh Zuga Kurniawan. Kemudian ada people yang akan dibacakan oleh Wahyu Juliadi. People Terima kasih atas waktunya. Untuk selanjutnya yaitu people. Di sini kami telah berdiskusi tentang bagaimana cara menempatkan orang-orang di dalam jobdesknya. Yang pertama yaitu dari owner, yaitu Bapak Hanawi selaku pemilik usaha, dan kedua yaitu sales dengan Mas Eko yang tugasnya melakukan promosi dengan datang langsung ke pasar tradisional dan memegang akun sosial media.
Lalu yang ketiga yaitu sebagai penanggung jawab produksi, yaitu Nur Hadayati. Untuk tugasnya yaitu sebagai penanggung jawab bagian produksi yang beranggotakan 7 orang, melakukan produksi dari tahap pemotongan, pengeringan hingga penggorengan. Lalu untuk yang keempat, bagian quality control dengan Fatona yang tugasnya melakukan pengecekan kualitas bahan kulit yang akan diproduksi dan melakukan kontrol terhadap krecek sebelum masuk ke tahap packaging. Lalu yang kelima yaitu packing dengan Basuki yang tugasnya yaitu setelah barang yang sudah lolos QC, selanjutnya akan di-packing sesuai ukuran dan berat pesanan. Lalu yang terakhir, pengiriman atau logistik, yaitu dengan habis dengan tugas mengantarkan krecek ke tempat tangan konsumen. Kemudian yang selanjutnya ada promosi. Yang pertama lewat Facebook, yaitu dengan memposting produk krecek di marketplace. Kemudian ada lewat Instagram, yaitu dengan memposting produk di feed postingan Instagram UMKM. Kemudian ada yang lewat lewat pasar tradisional, yaitu dengan mendatangi pasar tradisional kemudian menawarkan produk ke konsumen secara langsung. Kemudian ada proses yang pertama, sales menawarkan produk kepada konsumen atau distributor. Yang kedua, kemudian langkah selanjutnya, sales memberikan data konsumen atau distributor kepada produsen. Kemudian produsen meminta bahan kepada supplier. Kemudian setelah dikirim bahan dari supplier kepada produsen, maka bahan akan diolah. Kemudian yang terakhir adalah barang diserahkan kepada pihak logistik untuk dipasarkan kepada konsumen. Kemudian ada physical evidence, yaitu bisa dilihat dari gambar-gambar yang telah kami rangkum. Berikut ini contoh-contohnya. Kemudian yang terakhir, kemudian ada kompetitor analis. Ya, dari kompetitornya ada perusahaan yang dikelola oleh Krecek Bapak Lasijan. Kekuatan dari kompetitor ini adalah kualitasnya lebih tinggi, akan tetapi kekurangannya yaitu harga yang lebih tinggi tapi tidak bisa barang tidak ready setiap hari. Kemudian pembeda dari Krecek Bapak Lasijan dan Krecek Zuha Mulia yaitu di tempat kami memproduksi hampir setiap hari dan memiliki kualitas yang tinggi dengan harga yang terjangkau. Kemudian ada timeline target tahun depan, membantu mencarikan tempat yang strategis untuk dibangunkan outlet pertama, kemudian memperkenalkan produk krecek dari UMKM Zuha Mulia ke masyarakat luas. Kemudian ada target tahun depannya yang satunya lagi yaitu mengekspor ke pulau mengekspor ke pulau luar hingga ke luar negeri produk krecek. Dan pada slide akhir ini kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul.